Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doritan mengajak para pemirsa untuk mampir, simak, dan like, share, dan subscribe channel Yuk Ngaji Yuk ya. Betul ya? Yuk Ngaji Yuk. Nah ya, tolong silakan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah, saya mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bisa berkumpul di Masjid Baitul ini, sehingga saya bisa berkumpul bersama saudara-saudara saya yang Muslim. Alhamdulillah. Ya. Jadi mungkin sebagian besar orang udah tahu ya. Saya perkenalkan lagi nama saya. Nama saya Dari Sugadi. Saya adalah seorang mualaf pada tahun 2003, 1 Desember tepatnya. Nah, jadi saya menuju temanya dengan suka duka ya, suka duka yang mualaf ya. Ya, saya mulai dari dukanya dulu deh. Atau awalnya dulu Islam. Awalnya dulu masuk Islam ya penuh dengan drama ya. Drakor. Dengan saya harus membayar 2,5 juta melalui podcast Bodoni, kan mungkin sebagian besar orang udah tahu ya podcastnya Bodoni. Jadi saya menceritakan saya masuk mualaf dengan membayar nominal sebesar 2,5 juta rupiah. Ya cuman ya udah saya pikir ya saya bayar aja lah ya, karena dengan niat saya kan pengen banget gitu, kalau saya itu pengen banget masuk Islam gitu loh, dan karena yang saya rasakan dengan Islam itu benar gitu kan, dengan logika yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal pikiran yang itu sempurnanya gitu. Nah, ceritanya 2,5 juta itu gimana tuh bisa? Awal-awal Sampai 2,5 juta itu gimana? Jadi asal muasalnya pertama kali kan saya sebenarnya dalam keadaan mabuk dulu ya kita ngomongnya. Dan pada saat itu tepatnya bulan November lah. Bulan November kan itu hari lahir saya ya. Ulang tahun lah lebih tepatnya ya kan. 8 November. Nah, kemudian saya membawa minuman. Kan biasa kalau orang Chinese gitu ya, kalau kita ulang tahun gitu pasti saya membawa minuman ya. Minuman yang pastinya haram. Saat ini alkohol saya bawa. Saya bawa ke tempat rekan saya, teman saya sendiri, yaitu ya bisa dibilang Ramzi lah namanya ya kan. Nah, saya bawa, kemudian saya berbincang dengan beliau, dengan dia, saya berbincang dalam keadaan saya mabok gitu loh kan. Dalam keadaan saya mabok. Setelah itu saya bilang ngomong gitu loh. Saya ngomong bersama teman saya ini kalau berargumen pada saat itu Maria ini kan sebagai ibunya Yesus gitu kan. Cuman suaminya adalah Yusuf gitu kan. Ngomongin Maria. Ya, ngomongin Maria pada saat itu ya, ngomongin Yusuf gitu. Terus dia bilang kalau Nabi Yusuf itu jauh sama Maria itu jaraknya waktunya itu kan. Jadi saya bilang Yusuf kan, Sama Maria jauh. Yusuf kan pada saat itu kan dia seorang Yesus itu anaknya dari Maria dan Yusuf pada saat itu kan. Nah, cuma saya bersikeras seperti itu karena kan di pelajaran sekolah saya memang begitu. Ya di Kristen atau saya pelajaran sekolah saya memang begitu. Cuma dibilang Nabi Yusuf itu beda lagi dengan. Oh, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu kan keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Ini yang dimaksud suaminya Maria. Karena di Islam kita tidak mengenal Maria punya suami. Gitu. Terus saya tetap ngomong seperti itu kan. Cuman akhirnya gak lama kemudian teman saya masuk kamar, keluarin lah Al-Quran, dibawa Al-Quran terjemahan itu dikasih lihat ada surat Maryam ya, seperti itu. Cuman saya ya dalam keadaan mabuk kan nggak begitu baca begitu sempurnanya ya. Itu mabuknya sambil godet-godet itu cuman mabuk. Kok bisa sambil mabuk? Gitu. Ya sambil mabuk tapi minum gitu kan pada saat itu kalau lagi ulang tahun juga kan, ulang tahun
setelah itu ya udahlah, akhirnya selesai saya pulang, saya bawa tuh Al-Qurannya saya bawa pulang ke rumah. Nah, Oh, dikasih Quran dia sama dikasih temennya Al-Quran yang habis itu. Iya, Ramzi. Nah, setelah itu keesokan harinya ya saya taruh aja Al-Quran tersebut di samping lemari saya gitu kok. Ya, saya beres-beres, saya kerja dan lain-lain. Setelah saya beres-beres saya kerja dan lain, lalu ya udahlah, saya kepikiran tuh kok. Pikiran Al-Quran itu gimana ya kan? Itu sama temennya dikasih Quran yang ada bahasa Arabnya. Enggak, terjemahan. Oh, terjemahan aja, bahasa Indonesia. Iya. Oh, ada ya? Al-Quran kan ada terjemahan. Iya, tapi ada bahasa Arabnya juga. Iya, ada. Dikasih tahu nggak sama temennya kalau pegang Quran harus wudu dulu gitu? Oh, enggak ya. Nggak tahu gitu, saya nggak tahu. Terus? Terus itu setelah itu ya udahlah, saya taruh, saya juga beres selang beberapa hari kerja ya, selama 2 hari kerja, 2 hari kemudian teman saya ini si Randi ini bertandang, datang dia ke tempat saya, kali ini bawa martabak ya dia. Wih, bawa martabak. Bawa minuman nggak? Nah belum dong. Belum. Saya datang bawa martabak ke tempat saya pikir kan ini makanan nih, ya kan? Makanan nggak ada minumannya, jadi nggak ada dorongan. Ya kan, akhirnya saya turun, saya belilah minuman. Pada saat itu ya pit hitam dan pit putih lah. Nah setelah itu saya ngobrol. Pada saat itu saya setel TV kan sambil minum, sambil makan, sambil nonton gitu. Nonton apa? Dari YouTube. Pada saat itu kan nontonnya emang kan ada Ustaz Khalid ya, ada Ustaz Khalid, saya nonton dan udah kan ceramah sekitar 20 menit lah, saya cuma dengerin aja gitu, saya nggak gimana, saya sambil minum, sambil makan, udah itu kan next video itu kan next muncul lah video Godondi saya kan nggak tahu, saya belum kenal pada saat itu siapa ini, kan saya lihat kan di sini Cina gitu. Nah, satu lagi, sipit lagi. Kayak ini kalau pakai Master Q pada saat itu kan. Master Q. Siapa nih? Cuma saya nggak gimana kan. Nah, pada saat itu yang videonya tentang debat kok. Oh, Debat 3 di hotel lah. 3 itu di hotel tersebut di YouTube ya. Nah, Godoni kan sebelah kanan nih, ya kan, pendeta kan sebelah kiri. Nah, saya kan saya bilang, wah ini kan nah, saya sempat ngomong nih ke teman saya ngomong, Pak lu megang yang mana nih? Itu jadi ajang pertaruhan juga sih. Jadi lu taruhan itu, taruhan. Lu megang yang mana nih pada saat itu kan? Taruhannya berapa? Lu megang kiri apa yang kanan gitu. Aku kan megang yang kiri kan itu pendeta kiri. Yang kanan mah tembus nih mas. Cuman saya bilang nggak lama ini saya bilang ini. Habis itu saya bilang, kok pendetanya jadi marah-marah? Itu kan ini baru satu loh. Siapa nih orang? Jadi saya sebagai penasaran gitu loh. Ini orang siapa ya? Saya lihat kok jadi ketiga pendeta tersebut ya seperti itu dia marah-marah, kemudian dia nggak bisa jawab ya, jadi dengan seperti itu jadi saya lihat itu pendeta tersebut jadi lucu. Oh, yang ini ya, yang pendetanya dikasih Bible suruh buang gitu ya? Oh bukan, oh ya bukan tadi. Jadi jawabannya jadi nggak bisa jawab, jadi diputar-putar gitu, jadi kita kan saya dari mabok aja ya, jadi saya bisa mikir gitu, dari mabok aja nih saya jadi bisa mikir kok jawabannya itu diputar-putar seperti Lagi itu. mabok aja bisa mikir. Jadi kan benar-benar kaget gitu sebenarnya, kaget kok lu kalau misalnya emang benar jawabnya benar ya jawab aja dengan benar ya, kok ngapain mesti marah-marah, ngapain mesti muter-muter gitu kan, to the point aja seperti itu. Nah kemudian ya udah, situ kan udah nih, pada akhirnya memang Godoni benar udahlah, saya nggak mau saya ambil remote, ganti aja, ganti next gitu kan videonya kan. Saya dari duduk saya maju ke depan, saya lihat nih orang siapa ini kan, saya belum tahu nama apa tuh, saya lihat kan ada di deskripsinya ya, Donita, siapa Donita nih, saya cari tuh di Donita, saya enter, saya cari. Nah pada saat itu saya lihat, saya klik di dalam ada kan video video call itu yang
dengan siapa, dengan pendeta itu kok. Video call. Yang biru-biru itu, yang warna biru, yang layar backgroundnya biru, biar kan video ada tuh namanya. Nah itu saya klik tuh, saya sempat dengar ceramahnya ya kan, argumen lebih tepatnya adu argumen. Saya lihat, nah dia sama juga sama itu juga. Oh, yang pendeta Herman kali ya? Nah, saya nggak tahu namanya, Iya, gitu kan, iya, pokoknya iya. saya video call itu saya, jadi apa yang kalau dia ngomong, dia tuh jawabnya kok jadi lucu gitu loh, jadi lucu gitu. Muter-muter, pokoknya rata-rata yang ngomong itu jawabannya muter-muter gitu loh. Saya juga jadi dari dulu berdiri, kok ada kali 20 menit. Saya berdiri liatin orang siapa, sambil minum, biar sambil minum. Dia kan makin maksudnya Minum berat ini berarti. sambil minum tuh, saya liatin terus sama saya. Ya kan saya liatin, ya udahlah, udah selesai nih kok, ya kan. Udah selesai, saya udah. Terus itu saya jadi berpikir terus kok, orang siapa gitu kan. Kan teman saya udah pulang kan. Orang siapa? Besok harinya tuh, besok harinya saya nonton kan, saya jadi penasaran, ya kan udah penasaran nih orang siapa, udah saya nonton short yang udah kan. Saya jadi penasaran, saya lihat tuh video-videonya. Ada kan hampir kurang lebih seminggu. Nonton short-shortnya aja, dan ternyata di short-short tersebut banyak banget berita-berita yang lucu kayak juga, gitu. Jadi kok jadi lucu gitu loh kan, jadi saya berpikir oh ini udah nggak beres ya. Udah nggak beres, jadi saya berpikir. Yang nggak beres apanya? Tanya. Kirain agamanya nggak beres. Agamanya. Jadi kan logika kita jadi jalan. Logika saya jadi jalan. Wah ini jadi nggak beres nih. Mungkin saya mempertanyakan sendiri dengan agama saya sendiri pada saat itu ya, Ya. Saya mempertanyakan nih, apa saya benar atau enggak seperti itu kan? Tapi waktu itu David rajin ke gereja nggak? Ada lah, seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Emang Emang berapa kali? Seminggu sekali ada. Tapi masih rajin ke gereja. Pada saat itu iya ada. Gerejanya apa? Waktu itu Katolik kan Santa Maria. Oh, Katolik. Di Glodok. Oke. Jadi yang di gereja Katolik itu cipit-cipit semua tuh? Iya. Oke. Jadi kalau jemaatnya ketawa, pendetanya lari, pada nggak lihat tuh. Kan lihat dong. Kan kalau di Katolik kan benar romo ya. Iya. Cuman kan pas saya sekolah dulu kan Kristen kan ada lah namanya komsel dan lain-lain. Cuman ya itu nggak terlalu ngikutin gitu kan. Nah setelah itu ya udah saya menjadi mempertanyakan diri saya sendiri, ini agama ini kok jadi aneh gitu, agama saya ini yang saya anut sebelumnya ya itu jadi aneh gitu kok. Jadi ini ya udahlah, saya pikir saya jadi gimana gitu, jadi merasa jadi pikiran juga kok, jadi pikiran ini. Sorry David, ingat nggak apa yang saya tanya ke pendetanya muter-muter jawabnya? Yang ditanya ingat nggak? Masalah ayat. Ayat. Nah, pada saat itu yang pokoknya masalah ayat ini ya, Oke. udah kasih kita gini aja ya, kita kan pakai data kalau kita ngomong kan, benar kan? Jadi data itu adalah bukti gitu. Jadi kalau kita udah kasih data, ini datanya ada, buktinya ada, ya apa susahnya itu mengakui gitu seperti itu kok ya kan? Jadi jangan kita udah kasih bukti nih, lu udah tahu lu salah, tapi lu nggak mau ngakuinya gitu kok. Jadi udah dikasih data dan bukti apa yang Alkitab Kodoni semua. Itu kan nggak mungkin Kodoni cetak sendiri juga, logika kita lu pikir juga kok ya kan? Itu memang udah dari sebelumnya. Pada saat itu dia tetap ngeyel gitu, tetap imani aja loh. Ini apa benar terjadi gitu deh. Mungkin nggak dapat puluhan dia kali. Jadi gue tetap mengimani seperti itu ya. Nah ya udahlah, habis itu. Nah cuman akhirnya di dalam hati saya nih, jadi saya berpikir jadi wah ternyata Islam itu agama yang saya berpikir tuh kok, jadi wah jadi kan saya jadi penasaran gitu loh, gitu kan. Pada saat itu Islam itu kayak gimana sih gitu kan. Nah saya dengan mungkin dengan sosial media yang mudah dan YouTube yang lebih ya, jadi mempermudah saya juga untuk nonton, untuk mengetahui. Jadi kan kayak dirangkum lah pokoknya, dirubah di shortnya video YouTube tersebut seperti itu. Nah setelah itu saya nonton, akhirnya udah deh saya bilang bahwa kayaknya saya nggak masuk Islam. Itu dari pertama nonton video saya sampai akhirnya sadar itu berapa lama? Nonton video kurang lebih seminggu, berarti kurang lebih hampir 9 atau 10 hari lah. Oh, 9-10 hari? 7-8 hari Iya, cuma 10 hari akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Nah, iya, seperti itu. Saya niat, udah mereka udah kayak ini Islam benar-benar nih.
udah dipikirin nih logika saya udah pakai gitu, dipakai dengan logika saya pikir. Saya 7 tahun Pak, cuma 10 hari Pak, insya Allah. Sekarang kan udah Luar biasa mudah, ya. Luar biasa ya. Sekarang kan udah mudah ya, harusnya dengan digitalisasi yang sudah ada saat ini kan nggak kayak dulu kan, kalau dulu kan agak sulit ya. Sekarang kan agak mudah, dengan YouTube sudah ada atau Instagram, semua sosial media sudah ada, jadi mempermudah kita juga seperti itu kan. Kita juga ada macam kayak kalau dipasang video tersebut di YouTube atau gimana, saya pikirkan juga benar atau enggak, ini ada atau enggak gitu loh. Jadi kita nggak macam ikut-ikut aja seperti itu. Nah setelah itu saya memutuskan untuk mau masuk Islam. Saya kasih tahu lah ke teman saya, sahabat saya lah, namanya Ramzi ini. Saya kasih tahu ke sahabat saya nama Ramzi ini, dia kan namanya Islam kan tidak boleh ngomong. Dia menyuruh saya, udah pikirkan lagi lah. Jadi seakan-akan tuh Islam, cara masuk Islam tuh cuma buat main-main seperti itu, ya kan? Kita kan juga nggak mau masuk Islam cara main-main. Jadi dia memikirkan dulu. Dan saya udah sebenarnya saya itu udah menetapkan hati, kalau saya ini ingin masuk Islam. Nah kemudian teman saya juga dia nggak mengajak saya Islam, dia nggak mengajak saya untuk masuk Islam. Ya, cuman dia suruh saya pikir-pikir dulu lah, kita pelajari dulu lah apa yang ada di Islam itu. Cuman saya kan nggak tahu harus gimana. Ya. Akhirnya saya memutuskan, ya udahlah, saya masuk Islam. Saya masuk Islam. Nah di sini di puncak nih kok. Pada saat itu saya nggak tahu kan saya harus masuk Islam di mana. Dan posisinya kan dulu kayak di Chinese dan di non Chinese ya kalau yang tersebut itu ada kayak ada gap gitu loh. Ada gap gitu. Jadi ketika saya pengen masuk Islam, kalau saya masuk masjid saya nggak tahu gitu. Kayak macam wah kayak enak nih saya pengen masuk masjid nih. Itu pasti deh. Takut diusir ya? Iya, benar. Kayak macam, siapa sih lu sedikit gitu. Pasti ada pikiran-pikiran seperti itu, pasti ada. Jadi saya macam pengen masuk nanya itu gimana. Tapi pada saat itu saya kan tinggal kebetulan di daerah di Duta Mas Rusaki. Nah, kemudian saya jalan ke daerah Duta Mas Lambar seperti itu. Nah, saya jalan, saya ketemu lah lapak es teh manis Solo. Saat itu saya duduk minum, saya sambil ngomong aja sama ke pedagangnya ya, Bang, kalau masuk Islam gimana? Nah itu abang es teh Solonya itu melihat saya, melihat saya langsung. Saya tanya, mau masuk Islam gimana Bang? Dia lihat saya begini kan, oh kamu masuk Islam? Dia agak mikir tuh kok, nggak tahu mikirin apa dah. Dia cuma dari ini. Dia mikir, saya mikir. Habis itu ya udah, oh bisa, tapi ada biayanya. Dia bilang seperti itu. Dia bilang oh tapi ada biayanya. Saya bilang kan saya nggak tahu ya kok ya. Saya tanya, emang berapa biayanya? Oh tunggu bentar ya. Saya jadi suruh jadi lapaknya tuh, ada nggak 10 menit tuh? Jadi orang tunggu bentar tuh dia masuk ke dalam tuh. Masuk ke dalam, lambat itu dia masuk ke dalam. Waktu orang yang ke dalam jagain lapak ya? Lapak, nggak ada yang beli. Ada beli kan? Nggak ada yang beli, terus 10 menit terus dijagain di situ aja ya kan. Saya tungguin aja, lama dia balik. Terus 10 menit kemudian dia balik. Dia ngomong sama saya, dia ngomong, ini ada biayanya, emang biayanya berapa Bang? Saya kayak gitu kan. Biayanya 2,5 juta. Dia ngomong gitu, biaya 2,5 juta. Biaya 2,5 juta, saya diem tuh kok. Pada saat itu kan memang udah gajian pada saat itu kan. Bentar ya, saya cek banking tuh. Waduh. Saya cek banking nih. Serius saya cek banking pada saat itu. Mau bayar 2,5 juta ya? Saya sempat nawar, emang nggak kurang. Saya sempat nawar. Usaha ada ditawar. Saya sempat, emang nggak bisa kurang lagi Bang. Saya bilang gitu. Dia bilang, udah segitu semuanya. Emang kapan? Nanti malam juga bisa. Kan kejadian siang mau sore lah. Nanti malam bisa. Oh ya udah lah, habis itu langsung dibayar tuh kok. Langsung bayar. Akhirnya saya naik ke ATM, saya narik 2,5 juta, saya langsung kasih dia. Waduh. Itu pas narik buat apa bayar 2,5 juta, itu gaji langsung habis atau masih ada sisa tuh? Itu udah mulai masih ada penopel lah. Pegangan buat gitu. Saya sempat nawar tuh, ini beneran nggak nih? Cuman saya sempat nanya dia pada saat itu, ini beneran resmi nggak? Saya bilang gitu kan, oh resmi. Dia bilang tenang aja, nanti ada sertifikatnya. Dia bilang seperti itu. Nah pada saat itu ya udahlah, malamnya saya balik lagi. Kita pakai baju bergerak, pakai meja, bergerak. Nah setelah itu saya nungguin pada saat itu saya balik lagi malamnya saya nungguin tetap di ST Solo karena diantarin sama ST Solo itu mau ke dalam area di dalam tersebut. Nah diantarin di dalam tersebut tuh muter-muter kok, muter-muter sono sih kayak labirin dah pokoknya. Kayak labirin. Muter sono sini,
kayak perkampungan dalam perkampungan itu. Nah akhirnya nyampe. Saya lihat itu syahadatnya itu nggak di masjid. Itu Rumah. kayak di kontrakan gitulah, kontrakan gitu kayak kos-kosan gitulah, gitu kan di rumah gitu. Akhirnya saya di dalam lah gitu kan. Saya bilang sebentar ya, saya mau ke teman saya mau kasih kejutan gitu kan. Nah, si Habib ini, si Ramzi ini saya telepon, Ji kamu datang dong sini gimana? Saya Sherlock kan. Ujung-ujungnya tuh orangnya soalnya dijemput juga di depan sama saya balik lagi kan dalam itu kayak muter-muter gitu kayak daerah perkampungan gitu, pokoknya kecil sempit gangnya ada buat satu motor doang itu pada saat itu. Nah udah jemput, kumpul lah saya dan Ramji itu pada saat itu kan. Yang sisa itu si waktu itu kan belum istri kan, datang di situ. Setelah itu saya nungguin tuh, udah tempatnya remang-remang kayak lampu kuning petromak begitu. Ada tikus juga lagi gitu. Atau ustadznya? Belum datang kok, belum datang pada saat itu. Nah setelah itu udah sekitar 25 menit atau 30 menit datanglah tiga orang ustadznya. Nah dia datang, terus dia ini ada yang ngomong kan, mungkin yang kesel ini mau syahadat, nah gitu syahadat dia, tuh ustadz juga ngeliatin saya juga tuh kayak ada apa kan ngeliatin saya, ngeliatin ini mau syahadat, gitu kan, ya udah akhirnya duduk dah tuh, ini kan ada para saksi juga kan di situ kan, duduk ya udah syahadat, ya kan dengan 2 kalimat syahadat belum selesai kok, ya kan belum selesai diazanin pas komatin juga saya, diazanin komatin juga saya serius kan, saya nggak tahu ya diazanin dikomatin, Untung gak disolatin jenazah sekalian. diazanin dikomatin juga, saya juga kan nggak tahu ya, saya ikutin aja kok pada saat itu, cuman kan teman saya kan masih tahu, ya cuman dia diam dulu kok, ya kan si rame kok dari geruduk gitu, nggak lucu juga kan, jadi ikutin dulu, cuman sebelumnya itu kan nih kamu sebelum cari kasih peci kan, kasih peci ini kamu pakai peci gitu, saya ambil pecinya, saya pakai, walaupun kecilan sih kecilan, udah saya pakai. Setelah itu disyahadat selesai itu ya, udah selesai, dikomatin dan diajarin juga, terus dicium juga tuh, untuk cium banyak kok benar serius. Nah setelah itu udah selesai, dia kan teman saya kan ini kan emang keturunan Arab si Ramji ini, ya kan. Nah ketika dia teman saya ini langsung diomongin, Habib gitu. Saya gimana? Dia kan salaman tuh bos, kan salaman mau dicium tangannya kita semuanya. Sama saksi sama Ustaz itu juga dicium Habib, ya kan. Saya kan nggak tahu akhirnya saya yang menjadi trigger saya itu pada saat itu apa benar nih Habib ya kan, saya nggak tahu pada saat itu ya ini benar Habib atau enggak nih ya kan, cuman ya udah gara-gara mereka semua manggil Habib saya ikut-ikutan manggil Habib seperti itu saya nggak tahu, saya ikut-ikutan saya manggil dia Habib. Nah terus habis itu dia bilang kalau pulang gue jelasin. Udah selesai kan mungkin waktu udah selesai. Memang di situ pada saat itu memang ada minuman dan ada makanan, 3 kontak lah beberapa minumannya. Mungkin ya dengan Monteo Buah itu, juta itu ya mungkin yang Kodoni juga kasih tahu saya, mungkin buat kayak pesan itu, mungkin buat itu kan, cuman ya setengah juta sih. Akhirnya pulang. Gajinya diminta lagi ya? Nah ini kan udah pulang nih semua nih, kan saya masih di situ mau beres-beres mau pulang ya kan. Nggak lama kemudian si ustadz kan ada 3 ustadz, salah satu ustadz yang meminjamkan peci saya itu balik lagi. Saya pikir kan nggak tahu ya, barang dia ada ketinggalan atau bagaimana ya, kayak gini kan, ya itu peci saya ketinggalan, akhirnya saya balikin juga pecinya, dibalikin juga ke pecinya. Oh yaudah, saya balikin lah pecinya, aku pulang dan udah pulang, jelasin, akhirnya saya sama teman saya jelasin, sebenarnya saya itu bukan Habib, bukan itu, cuma keturunan Arab aja gitu, cuma mereka mungkin berpikirnya dia itu adalah, kalau orang-orang itu adalah Habib gitu, seperti itu. Nah habis itu ya udahlah tuh, nah udah nyampe rumah bukan dari malam itu udah sampai rumah sampai esok tuh kayak itu saya tuh nggak kayak ngerasa masuk Islam, benar deh itu saya rasakan, saya tuh tidak merasakan kayak masuk, udah kayak biasa aja belajar sholat. Nah pada saat itu yang saya itu dia udah ngomong, kamu kalau nyari guru yang benar ya, udah gitu aja. Jadi saat itu cuma kasih info seperti itu. Nah saya belajar surat bagaimana ya pasti sih belajar dari teman saya, enggak ya belajar dari saya sekarang ini saat ini, saya nggak tahu caranya bagaimana, di panduannya bagaimana gitu. Saya benar-benar
benar-benar kayak nggak merasa masuk Islam deh pada saat itu. Nah kemudian ya beberapa hari selang 3 hari deh, udah saya pikir nih, oh ya udahlah, saya udah masuk Islam ini kan, ya udahlah saya jalan. Nah teman saya ini, sahabat saya ini, si Ramji ini adalah hubungin DM secara diam-diam ya, diam-diam dia saya nggak tahu dia hubungin Wendy Lofu, Wendy Lofu pada saat itu. Center itu ya. Center Indonesia Peduli FCIP. Dia hubungin Wendy Lofu. Habis itu dia tanya nih teman saya yang mau syahadat nih, gitu kan? Oh bisa, pada saat itu memang Wendy sedang tidak ada di FCIP tersebut di Masjid Al Bukhari. Nah akhirnya dia menyuruh ke Babe Fadlan pada saat itu ya, Babe Fadlan Fauzi yang untuk mengurus semuanya beserta para stafnya lah ya, untuk mengurus semua. Akhirnya saya sudah datang, cuma saya nggak tahu, cuma si Ramji bilang ke saya, kamu temenin saya dong ke MCIP, ke Masjid Al Bukhari, biar tahu gitu bagaimana mualaf-mualafnya, mualaf-mualaf untuk syahadat kayak gimana. Oh saya kan pikir, oh nggak ada salahnya lah saya ikut gitu kan, saya pengen tahu apa prosesinya tuh sama atau enggak dengan yang saya alami pada saat itu. Nah itu saya lagi Ini Masjid Bogor yang di Tanah Abang kan? ya, Masjid Al Bogor yang di Tanah Abang, Masjid Al Bogor yang Tanah Abang. Tadi Fatlan sini. Tadi Babe Fatlan sini. Iya. Iya. Nah setelah itu kan saya kan, ya udahlah, saya ikut tuh kok. Itu sore saya jam 6:30 lah. Berangkat jam 6, habis maghrib saya berangkat, selalu sampai sore jam 7-an lah. Jam 7 nyampe. Setelah itu udah nyampe sana, saya lihat tuh, saya langsung ke Masjid Al Bogor yang pada saat itu kan di depan. Nah, oh ini mau syahadat ya? Nah, saya tengok kan tuh Mas Ramji. Ini mau syahadat sih. Dia bilang kan, wah, saya deg-degan tuh kok, Takutnya duit lagi. Iya, udah pasti pikirannya ke situ, udah kemana lagi, udah pikirannya bayar kan nih, kalau saya juga, saya nggak tahu di situ kan. Yang ini mau syahadat, saya tarik tuh kok nanti ke depan. Ini mau syahadat berapa nih? Gue nggak ada duit tuh, jadi gue nggak ada duit, ini udah habis ini. Syaratnya bayar berapa lagi? Dia kan nggak ngomong gimana, udah ikut aja nggak apa-apa ya kan itu. Ya udah saya masuk dong, akhirnya disiapin prosesinya. Yang syaratnya saya itu si Babe Fadlan Fauzi. Nah, cuma saya deg-degan itu kok ada pikiran saya bayar gak nih gitu kan. Saya nggak tahu karena saya memang udah nggak ada uang lagi. Saat itu akhirnya di syahadat udah 2 kalimat syahadat udah sah dan ada sertifikatnya juga resmi, kasih foto juga ada 2 kali 3 dan tanda tangan semua ada di situ. Nah kalau kemudian kan ada para stafnya kan bawa bingkisan ya, nah bukan punya saya ini mah bingkisan itu bukan saya ini mah dalam hati saya ini kalau udah gratis aja alhamdulillah nih dalam hati saya nih kalau nikah habis itu akhirnya nggak lama dikasih tuh ke saya tuh kok, dikasih saya gede kan nih bayar sakit Bisa 3 juta nih. 3 juta nih dalam hati saya dikasih, soalnya ada bingkisannya kok, ada bingkisan akhirnya saya bilang akhirnya tuh, saya kan ngobrol-ngobrol saya nungguin waktu juga kan, udah mau pulang, akhirnya gratis kok. Waduh, alhamdulillah. Dia dikasih bingkisannya tuh ada buku ikro, buku panduan wudu, buku panduan sholat, dia kan ada apa namanya sajadah, baju koko pada saat itu. Quran juga. Quran ada terjemahannya, seperti itu. Nah, sudah itu udahlah tuh ketika saya masuk Islam itu udah benar-benar nyampe rumah kok ya. Itu baru ada perubahan. Perubahannya apa? Adalah ketenangan yang saya dapetin. Jadi sebelum saya masuk Islam tuh kayaknya deg-degan, rasa berusuk masih ada. Tapi ketika saya sudah masuk Islam itu kayak damai gitu loh. Benar-benar ketenangan ya. Jadi kayak plong aja kok. Mau nanya dong? Iya. Setelah bersyahadat ulang, udah merasa menjadi Islam, terus gimana itunya? Maboknya? Masih minum nggak? Masih minum? Pada saat itu, nah ini mungkin Ko Dodi ingat kan saya waktu pada saat itu kan masih belum kerja, masih kerja masih kerja pada saat itu masih kerja. Kerja di mana kerja? Kerja waktu itu di PIK, di Batavia PIK waktu itu, di tempat-tempat klub lah, klub. Kan gaji itu aja sih. Iya, Waktu itu 2 digit gitu. jadi marketing sosial media pada saat itu. Nah kan pada saat itu kan udah syahadat nih, ya kalau minum ya jujur ada pada saat itu. Cuman yang perubahan apa yang saya dapetin ketenangan seperti itu kan. Cuman ya namanya tuntutan kerjaan ya kan bagaimana. Akhirnya nggak lama kemudian ketemu lah, ini kan ada kajian nih, ini kan di Masjid Al Bukhari itu ada kajiannya Ko Dodi. Gue
saya kayak ngerasa wah gue pengen ketemu nih Doni ini orang siapa sih gitu loh kan. Saya sampai minta off kok, minta off kerja buat ke Masjid Al Bukhari tersebut ya untuk dengerin kajian Doni. Nah pada saat itu Doni sedang kajian, ya, saya di belakang duduk, si Lobi Fadlan ngomong, akhirnya kesampaian juga, Usman juga kan dia kesampaian juga bisa ketemu sama Doni. Ya, saya duduk nih, nah itu kan sholat isya gitu ya, sholat isya, kan merapatkan syaf kan. Nah setelah itu, Doni depan saya. Oh iya, Doni kan, Doni depan saya di belakang. Nah setelah sholat, Doni nengok ke belakang tuh. Wah ini, Doni inget dah, ya ini nih, nanti ikut podcast ya, kan waktu itu kan Koeni ada ngirimin video ya. Nah, Koeni ada ngirimin video pas waktu itu lebaran haji, ngirimin video. Kenapa sih? Kan saya waktu itu, nah itu pertama kali saya ketemu Koeni. Kok lo bisa masuk Islam sih? Saya nonton videonya Doni, saya ngomong gitu. Akhirnya nggak lama kemudian bikin video, saya nggak tahu tuh video itu bisa viral itu saya nggak tahu. Karena yang dikerjakan itu pun tahu video itu, cuma dia orang masih belum ngomong. Nah itu kan, nah ada satu video. Nah puncaknya ketika Doni kan suruh datang ke studionya Doni kan untuk nonton podcast ya kan. Nah akhirnya saya datang. Nah ya udah setelah podcast tersebut yang saya sudah jalankan bersama Doni, udah saya biasa aja masih kerja kok. Akhirnya cuman bedanya saya ada chat-chatan sama Doni juga. Nah Doni ini ada ngasih tahu juga gitu, ada ngasih tahu mungkin Doni ingat atau enggak dia ngomong, Fit, lu udah muslim nih, jangan mabok gitu. Ada, mungkin Doni ingat atau enggak, ada kata-kata yang sampai saat ini saya nggak lupain gitu. Fit, lu udah muslim, jangan mabok lagi lu, atau jangan mabok mulu deh, atau gitu. Dia ada ngomong seperti itu. Ya kan namanya diingetin sama Doni ya kan. Nah dari itu kan saya ada videoin ruangan itu. Nah itu ruangan buat marketing sosial media di situ. Nah ya udahlah, semua cetan tuh. Nah esok harinya mungkin video tersebut kira-kira beberapa hari kemudian lah, video tersebut tuh viral kok. Video tersebut viral dan akhirnya pun orang-orang di kerjaan saya itu pun tahu semua. Nah di sini nih, jadi kan di situ tuh, jadi kayak saya itu ketika mereka udah tahu, cuma mereka diam-diam, nggak mungkin ngasih tahu itu tuh ikut Doni itu masih bisa bagaimana kan, dia ngomong, cuma mereka secara diam-diam aja seperti itu. Nah setelah diam-diam, ya udah deh, saya juga nggak merasa gimana kan. Cuman yang dirasakan adalah ketika saya yang satu lingkungan kerja tersebut, yang yang di situ hitungannya yang orang-orang ceng semua ya berarti ya, saya pun langsung dijauhi, isolasi lah. Nah jadi ketika saya kan kerja di lantai 5, nah ketika saya naik lift ke lantai 5 kan semua pada ngumpul dong kayak gini kan. Nah ketika saya duduk di meja saya itu mereka pergi. Nah itu mereka pergi. Nah ketika saya tuh kan saya pikir ada apa nih? Ya udahlah saya mau cek dah, gue ya cek ada konten apa yang mau diambil pada saat itu. Nah saya turun mereka naik. Oh ya udahlah, saya pikir gitu ya gue ya. Cuman pada saat itu juga kalau ini benar-benar serius ya gue ya. Dalam hati saya itu kayak udah gak nyaman aja gitu untuk kerja seperti itu ya. Akhirnya udahlah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri pada saat itu, resign. Saya kasih surat pengunduran diri ya. Cuman bosnya mantan bos saya lah sebutnya ya, mantan bos saya. Dia ngomong, emang kenapa keluar? Kurang apa gaji, jadi mau tambahin lagi kok gitu. Padahal gajinya udah 2 digit. Jadi kurang mau tambahin lagi. Dia bilang enggak, bukan itu kok. Saya alasannya pada saat itu saya mau bantuin orang tua saya mau buka usaha saat itu ya kan. Cuma saya pengen memang keluar lah begitu. Nah setelah saya keluar itu nggak ada kerjaan. Itu benar-benar nggak ada kerjaan, benar-benar ya udahlah di rumah aja ya kan. Jadi udah kayak ya 2 minggu ada lah, 2 minggu ya. Alhamdulillah ya 2 minggu atau hampir 3 minggu lah ada. Terus akhirnya sekarang? Akhirnya saya sama istri saya ini jalan tuh keliling, ya udah mau buka usaha aja deh yang halal ya kan. Alhamdulillah saya jalan tuh ke area Mangga Besar kan, saya nggak tahu kenapa ya kayak ada dorongan gitu. Kayak udah akhirnya mau tukang parkir barangkali kan saya memang dari lapak itu ada lapak jual makanan semua. Terus kayak udah kamu akhirnya mau tukang parkir itu barangkali ada itu. Ya kan? Oke, setelah itu saya tanya ke parkir akhirnya ada lapak. Ya udah akhirnya saya memutuskan untuk berjualan kue di situ.
Jadi sekarang jualan kue. Iya. Namanya kue apa? Kue sipit. Kue sipit. Namanya sipit namanya. Balik ke sipit. Ngomong-ngomong lapak nanti bisa ngomong sama Bang Brek. Ada kali masih Bang Brek ya. Lapang ya kak ya. Boleh. Ya. Siapa tahu ya. Yang penting Banyak halal, yang penting halal ya kan, halal ya. Nah setelah saya jalanin usaha tersebut ya namanya usaha ya, yang sakit-sakit dahulu lah, ya kan bersenang-senang kemudian. Gitu. Satu pertanyaan nih, Fit. Gimana, Bang? Ini orang tua udah tahu belum udah masuk Islam? Itu penting. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang nih sebenarnya sih saya ada pengen banget mau kasih orang tua. Cuma nih sekarang kan bokap, nih saya baru tahu kemarin bokap ada sakit lambung dan baru saya jenguk juga nih ada sakit lambung, orang tua ibu juga kayak batu-batu. Jadi saya takut, gimana ya Boy, kalau saya kasih tahu takutnya nanti ada sakitnya mampu atau bagaimana. Jadi saya lagi bukannya saya nggak mau kasih tahu ya, ini sebenarnya sih ini saya udah bilang dan udah bisa dibilang ya udahlah saya udah siap gitu loh, saya udah siap untuk memberitahu orang tua saya gitu loh kan. Dan saya pengen berharap banget orang tua saya juga hijrah gitu loh. Harapan saya itu aja sih sebenarnya. Jadi pengen banget saya udah siap sebenarnya. Jadi nggak ada yang perlu tutupin lagi gitu loh kan. Dari saya bikin konten video kalau dengan Kodoni, ya udahlah saya udah berserah dengan ya udah kalau mau tahu ya udah tahu aja. Itu cuman kemarin saya juga tadi pagi atau kemarin juga sampai ke sana karena orang tua kan masih sakit ayah saya ada sakit lambung, saya bawain obat juga gitu seperti dan ibu saya juga sedang nggak enak fisiknya udah kurang bagus sekarang sudah berumur seperti itu. Jadi belum tahu ya sampai sekarang ya. Belum. Lebih tepatnya belum. Cari waktu yang paling tepat, Ya, paling enak ya. Tunggu sembuh dulu, tunggu hatinya nyaman, apa. Saya pasti, insya Allah akan saya kasih tahu ke kedua orang tua saya. Padahal tuh udah ngajarin loh. Kan tiap pagi ngambil kue nih ke rumah mama. Susu kacang. Hah? Susu kacang. Tiap pagi ngambil. Sekali-sekali sholat duha di rumah mamanya gitu. Ya. Saya ingat tuh sekali nginep. Saya sholat di atas di kamar saya tapi. Oh, di kamar. Kamar saya. Abis itu setelah ya udahlah saya berjalan sampai sekarang ini masih jual kue seperti itu. Baik, alhamdulillah ya. Ada yang mau ditanya mungkin, Pak? Ya, mau ditanya kan? Ada yang mau tanya David? Bapak Ibu? Silakan. Sahadat 2.500.000. Tapi udah gue ganti ya. Ya udah diganti. Ini dia. Udah diganti. Ya Bapak Doni. Ada Ika. Adem ya, alhamdulillah. Alhamdulillah diganti Bapak Doni. Alhamdulillah sudah diberi zakat juga, sudah diganti juga. Jadi ya kejadian seperti itu kan malu-maluin ya buat kita itu ya. Malu bener ya. Saya juga nggak tahu ya, belajar dari Bapak Doni juga zakat itu mualaf tuh salah satu dari 8 asnaf ya waktu itu ya. Saya baru tahu. Itu Bapak Doni nggak tahu saya pada saat itu di podcast saya benar-benar nggak tahu gitu loh. Pada akhirnya Bapak Doni bantu saya, ya walaupun saya sering repotin Bapak Doni ya dia nggak tahu ilmu pelajaran Islam ke saya gitu seperti itu kok. Baik, alhamdulillah ya. Ya, silakan. Siap berselingkuh sama orang tua kalau orang tua tahu. Siap, saya udah pokoknya untuk orang tua saya jika memang saya harus ya dicoret kakak atau bagaimana ya, saya siap. Tapi saya nggak akan pernah melupakan orang tua saya. Dan saya harus lebih menghormati orang tua saya. Walaupun 3 kali ya untuk ibu ya, ibu, ayah. Nah saya pasti akan terus menghormati. Walaupun saya pada saat ini nggak diakui, tapi saya tetap minta sama Allah gitu lah, agar orang tua saya dapat diberi hidayah, karena hidayah milik Allah SWT seperti itu. Jadi saya nggak akan pernah takut jika memang yang terbaik, Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat saya. Masuk Islam orang pintar. Alhamdulillah ya Pak ya. Kita bantu nih ya orang-orang seperti David ini kita bina terus. Bahkan ketika saya diberitahu sama Ko Wendy ada seorang anak muda sipit masuk Islam gitu. Gara-gara nonton debat lagi mabok lagi.